Selamat malam dan shalom, sahabat GPIB. Berjumpa kembali dengan saya, Pendeta Wendy Tankersli Kakirisa. Saya pendeta GPIB yang baru selesai studi di Claremont School of Theology, California, Amerika Serikat. Sebentar lagi kembali ke GPIB. Pada malam hari ini, sebelum kita menutup malam ini dalam istirahat dan mungkin kegiatan selanjutnya, kita bersama akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Saat ini Tuhan, kami datang di hadapan-Mu. Kami mohon Tuhan, tenangkanlah hati kami saat kami membaca firman Tuhan. Bukalah pikiran kami agar kami mengerti, telinga kami agar kami mendengar, dan hati kami agar menerima apa yang ingin Tuhan ajarkan kepada kami. Jika kami lemah dan lelah, berikanlah kami perhentian. Jika kami cemas, berikanlah kami damai sejahtera. Jika kami ragu baik dalam pikiran dan batin kami, berikanlah kami hikmat. Biarlah janji-janji Tuhan mengingatkan kami bahwa Tuhan senantiasa menyertai dan bahwa rencana Tuhan bagi kami adalah rencana yang baik dan sempurna. Kiranya Roh Kudus membimbing kami dalam seluruh kebenaran dan kiranya firman-Mu tidak hanya memberi kami pengetahuan, tapi juga mengubah pikiran kami, menguatkan iman kami, dan membentuk hidup kami menjadi semakin serupa dengan Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan di dalam kuasa dan kekuatan Roh Kudus, kami naikkan doa ini. Amin. Sahabat GPIB yang Tuhan Yesus kasihi, pembacaan dan perenungan firman Tuhan kita terambil dari Amsal pasal 22 ayat 22 sampai dengan 23. Mari kita baca bersama. Janganlah merampasi orang lemah karena ia lemah, dan janganlah menginjak-injak orang yang berkesusahan di pintu gerbang. Sebab Tuhan membela perkara mereka dan mengambil nyawa orang yang merampasi mereka. Malam ini saya ingin mengajak kita merenungkan salah satu janji yang paling singkat namun paling kuat di dalam kitab Amsal ini. Sekilas ayat-ayat ini tampak hanya berbicara tentang keadilan dalam masyarakat. Ayat-ayat ini memperingatkan orang agar tidak memanfaatkan orang miskin atau kaum miskin. Namun jika kita menyimaknya dengan seksama, ayat-ayat ini menyingkapkan sesuatu yang jauh lebih dalam mengenai hati Allah. Ayat-ayat ini menyatakan siapa Allah itu dan bagaimana Allah memandang manusia dan mengingatkan kita di mana letak pengharapan kita saat hidup kita tidak adil. Allah melihat apa yang diabaikan orang lain. Kalau kita lihat kita baca di dalam ayatnya yang ke-22, janganlah merampasi orang lemah karena ia lemah, dan janganlah menginjak-injak orang yang berkesusahan di pintu gerbang. Mengapa seseorang menindas orang miskin? Karena mereka tampak tidak berdaya. Orang seringkali memanfaatkan mereka yang tidak bisa melawan. Orang miskin memiliki lebih sedikit uang. Janda memiliki perlindungan yang minim. Anak yatim piatu tidak memiliki orang tua untuk membela mereka. Orang asing tidak memiliki status sosial. Bahkan saat ini ada orang-orang yang mungkin tidak miskin secara finansial, namun mereka miskin secara emosional. Ada yang diabaikan, ada yang ditindas, ada yang dimanipulasi, ada juga yang tidak diperhatikan karena mereka pendiam. Ada yang dimanfaatkan karena mereka baik hati. Dunia seringkali menilai seseorang berdasarkan kekuasaan, kekayaan, pendidikan, pengaruh, atau popularitas. Namun Allah menilai dengan cara yang berbeda. Allah memandang setiap orang sebagai sosok yang diciptakan menurut gambarnya. Tidak ada seorang pun yang luput dari pandangan Allah. Mungkin hari ini, Anda, kita merasa tidak diperhatikan. Orang-orang salah memahami niat kita. Mereka menghakimi kita tanpa mau mendengarkan. Mereka mengabaikan pengorbanan kita.
Namun ingatlah hal ini. Allah tidak pernah mengabaikan kita. Dia melihat setiap tetes air mata, setiap kekecewaan, setiap malam yang sepi, setiap doa yang sunyi. Tidak ada satupun yang luput dari perhatian Tuhan Allah kita. Allah tidak hanya berbelas kasih, tapi ia juga adil. Di dalam ayatnya yang 23 dikatakan demikian. Sebab Tuhan membela perkara mereka dan mengambil nyawa orang yang merampasi mereka. Sungguh sebuah gambaran yang indah. Bayangkan kita berdiri di sebuah sidang pengadilan. Kita tidak memiliki pengacara, tidak punya uang, tidak punya pengaruh. Semua orang lain tampak lebih kuat. Kemudian tiba-tiba hakim turun dari kursinya dan menjadi pembela kita. Itulah gambaran yang diberikan oleh Amsal ini. Gagasan yang ada di baliknya adalah Allah membela perkara mereka. Berarti Allah sendiri menjadi pembela bagi mereka yang tidak memiliki pembela. Di seluruh kitab suci kita melihat ini berulang kali. Allah membela bangsa Israel di Mesir. Ia membela orang-orang Kristen mula-mula yang dianiaya. Allah selalu berdiri di sisi orang-orang yang percaya kepadanya. Ini bukan berarti hidup kita menjadi lebih mudah. Ini berarti ketidakadilan tidak akan pernah memiliki kata akhir. Mengapa Allah begitu peduli? Karena kasih adalah hakikatnya. Namun kasih Allah tidaklah pernah terlepas dari sebuah keadilan. Dia menghibur mereka yang patah hati, namun dia juga menegur mereka yang menindas sesama. Saat Allah membela mereka yang lemah, dia sedang menyingkapkan isi hatinya sendiri, yaitu cinta kasih Allah kepada yang lemah. Dan sebagai pengikut Kristus, kita tidak bisa hanya sekedar berdoa bagi mereka yang menderita. Kita juga harus menjadi bagian dari jawaban Allah tersebut. Itu berarti berani bersuara, mendengarkan, mengampuni, berarti memberi dengan murah hati, juga mendampingi seseorang yang mungkin merasa kesepian. Yesus adalah penggenapan terbesar dari Amsal ini. Contoh terbesar dari ayat-ayat ini adalah di dalam Yesus Kristus. Coba kita renungkan misalnya pelayanan-pelayanan Tuhan Yesus Kristus. Dia menjamah orang-orang yang sakit kusta. Ia makan bersama dengan para pemungut cukai. Ia mengangkat orang-orang yang disingkirkan oleh masyarakat. Bahkan di kayu salib, Yesus sendiri menjadi miskin. Tuhan kita Yesus Kristus dihina, ditolak, dihukum, mengalami ketidakadilan agar kita dapat menerima cinta kasih dan belas kasih Allah. Karena Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bahwa Allah tidak memandang penderitaan dari kejauhan. Dia masuk ke dalam penderitaan kita. Dia memahami pengkhianatan. Dia memahami penolakan. Dan dia memahami duka cita. Itulah sebabnya kita harus selalu mempercayainya. Dan kita mempercayai Yesus Kristus sepenuhnya. Sebuah pertanyaan bagi kita pada malam hari ini. Pertanyaan pertama saya. Apakah saya, Anda, kita memperlakukan orang lain dengan adil? Bukan hanya dalam hal keuangan, tetapi juga dalam perkataan saya, Anda, kita. Sikap saya terhadap keluarga, sikap kita terhadap keluarga, sikap kita di pekerjaan atau di gereja. Apakah saya menghargai orang lain atau apakah Anda, kita menghargai orang lain apa adanya? Atau kita menghargai mereka hanya ketika mereka berguna bagi kita? Atau apakah kita menghormati setiap orang karena mereka berharga di mata Allah? Kedua, saat saya, Anda, kita merasa tidak berdaya, kepada siapa saya, Anda, kita berpaling? Apakah kita menjadi pahit hati? Apakah kita ingin membalas dendam? Atau apakah kita menyerahkan perkara kita kepada Allah? Janji Allah bukanlah bahwa kita tidak akan pernah menderita.
Janji Allah adalah bahwa Allah sendiri mengetahui kisah hidup kita. Dan Allah sedang mengerjakan keadilan pada waktunya dengan cara yang sempurna. Sahabat GPIB yang Tuhan Yesus kasihi, akan ada hari-hari ketika orang lain mengecewakan kita. Akan ada masa-masa ketika hidup terasa tidak adil. Akan ada saat ketika kita bertanya-tanya, apakah ada yang menyadari penderitaan kita? Amsal malam ini mengingatkan kita, Allah melihat, Allah mengingat, Allah membela, dan Allah tidak pernah meninggalkan mereka yang percaya kepadanya. Jadi jika malam ini kita memikul beban yang tidak dipahami orang lain, bawalah itu kepada Tuhan. Serahkan perkara kita ke dalam tangannya. Allah yang membela Israel, Allah yang membangkitkan Yesus Kristus dari antara orang mati, Allah yang mengenal nama saya, Anda, kita, masih membela anak-anaknya hingga hari ini. Temukanlah ketenangan di dalam janji itu. Saya, Anda, kita tidak pernah berjuang sendirian dalam pergumulan kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas firman yang telah Tuhan berikan melalui pembacaan dan perenungan firman Tuhan pada malam hari ini. Bantulah kami ya Tuhan untuk semakin dalam merenungkannya, menyimpannya di dalam hati kami dan mempraktekannya pada keesokan hari. Dan kiranya kebenaran yang kami baca malam ini dan renungkan menjadi terang bagi jalan kami, sumber pengharapan bagi jiwa kami, dan landasan bagi setiap keputusan yang kami ambil. Kami menyerahkan malam ini kepadamu Tuhan, dan memohon agar ketika kami tidur atau melakukan aktivitas yang lain, Tuhan memulihkan tubuh, pikiran, dan roh kami. Dan kiranya ketika kami bangun, ketika kami menemui esok hari, kami boleh merasakan kekuatan yang baru, mengalami sukacita yang luar biasa, dan merindukan semakin dalam untuk mengikutimu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam kasih Allah Bapa dan dalam kuasa dan kekuatan Roh Kudus, kami naikkan doa ini. Amin. Selamat malam, selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan menyertai.